Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Selamat beribadah, kita bersatu teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan, dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami dengan hikmat di dalam pimpinan Roh, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai ayat 11 demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang."
Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Imla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita, di sana ada persekutuan antara Yosafat dan Ahab. Yosafat adalah raja Yehuda, Ahab adalah raja Israel Utara. Pada awalnya dalam kisah ini dikatakan bahwa Yosafat pergi ke Israel Utara mengunjungi Ahab, dan di sana sedikit dikasih keterangan bahwa Yosafat itu berbesan dengan Raja Ahab, Raja Israel Utara. Agaknya kunjungan Yosafat ini pertama-tama dalam konteks kekeluargaan, karena mereka berbesan satu dengan yang lain. Tetapi kemudian agaknya bahwa perjumpaan itu berujung pada bagaimana mereka mempererat hubungan diplomatik antara dua kerajaan itu, Israel Selatan dan Israel Utara. Tentu mempererat hubungan diplomatik itu bermaksud bahwa mereka bagaimana satu dengan yang lainnya menjadi sekutu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kerangka itulah Ahab mengajak Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan Yosafat dengan Ahab dalam kesepakatan bersama untuk menyerang Ramot Gilead itu ada perbedaan, dan itu nampak di sini bahwa di satu sisi Yosafat adalah raja yang selalu bersandar kepada Tuhan, sementara Raja Ahab dia lebih mengandalkan kekuatan militernya. Dan kalau tadi dikatakan Yosafat itu raja yang bersandar kepada Tuhan, sementara Ahab dikenal sebagai raja yang jahat.
Tentu Bapak Saudara, ini agak sedikit membingungkan kita mengapa Yosafat yang bersandar pada Tuhan bisa bersekutu dengan Ahab yang dikatakan sebagai raja yang jahat. Tetapi agaknya narator tidak mempersoalkan lebih jauh tentang itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yosafat agaknya tidak begitu saja percaya terhadap nabi-nabi yang dipercaya atau yang dipanggil oleh Ahab, karena bukan nabi-nabi itu berasal dari Israel Utara, tetapi karena apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi itu kepada Ahab agaknya itu hanya untuk menyenangkan raja, atau dapat dikatakan bahwa nubuatan nabi-nabi itu adalah sebuah kebohongan. Itu bisa kita bandingkan Bapak Saudara dengan ayat 7 dan ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Jadi kalau kita membaca ayat 7, ayat 12 sampai ayat 13, maka alasan Yosafat untuk tidak mempercayai nubuat nabi-nabi yang dari Israel Utara itu dapat diterima. Yang kedua juga Bapak Saudara, mengapa Yosafat tidak begitu saja percaya dengan nubuatan nabi-nabi dari Israel Utara itu? Agaknya Yosafat juga mengenali atau mengetahui kredibilitas Mika bin Yimla di ayat yang ke-6. Atau Yosafat agaknya mengetahui ada seorang nabi di Israel Utara yang dapat dipercaya, yang pada saat itu dia belum menyampaikan pendapatnya. Itu sebabnya Raja Ahab pada akhirnya memanggil Mika untuk meminta pendapatnya tentang penyerangan terhadap Ramot Gilead itu, apakah dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka sepakat dan termasuk Mika bin Yimla ini juga menyepakati untuk menyerang Ramot Gilead, dalam peperangan yang terjadi antara Israel Utara dan Selatan sebagai sekutu menyerang Ramot Gilead, yang terjadi adalah bahwa Yosafat terkena anak panah dan dia dapat diselamatkan, tetapi Raja Ahab dalam peperangan itu mati. Nah, itu kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya para nabi-nabi, anggap saja itu tadi nabi-nabi palsu yang bernubuat bohong, sebenarnya di balik itu semua tanpa disadari bahwa mereka sesungguhnya memang mengharapkan Ahab mati. Dan pada peperangan yang sesungguhnya yang terjadi seperti saya katakan tadi, dan Ahab pun dia mati dalam peperangan itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari persekutuan antara Yosafat dan Ahab ini, apa yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Saudara, bahwa disadari atau tidak, di dalam diri kita atau di dalam diri seseorang selalu atau ada kalanya kita mengalami peperangan antara batin dan pikiran kita. Atau lebih sederhana, antara apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang kita inginkan. Ini selalu terjadi peperangan di dalam kehidupan kita. Bicara apa yang seharusnya Bapak Saudara, itu berarti bicara apa yang benar dan apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang apa yang seharusnya, itu bicara apa yang benar, dan ketika kita bicara dengan pikiran kita, maka di sana ingin dikatakan apa yang kita inginkan, dan kadangkala apa yang kita pikirkan itu tidak benar atau tidak tepat. Tetapi sekali lagi, itulah yang tanpa kita sadari selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peperangan antara batin kita dengan pikiran kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus
Di dalam Injil dia mengatakan bahwa dia tidak lagi menyebut kita sebagai seorang hamba, tetapi dia menyebut kita sebagai seorang sahabat. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang sahabat, itu berarti bukan sekedar sebagai teman. Berbicara tentang seorang teman, dimungkinkan seorang teman itu dapat mencelakai kita. Sekali lagi Bapak Saudara, seorang teman dapat dimungkinkan dia mencelakai kita. Tetapi seorang sahabat, sekali lagi seorang sahabat Bapak Saudara, sebaliknya justru ia menginginkan kita selamat, menginginkan kita baik-baik saja. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Mika bin Yimna tadi pada ayat 18a, dia mengatakan kepada raja, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Raja Ahab ketika dia meminta pendapat atau meminta nubuatan dari Mika, Nabi Mika ini tidak pernah menyampaikan apa yang menyenangkan hati Raja Mika, karena dikatakan bahwa Mika dia selalu menyampaikan apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Allah, bukan apa yang menjadi keinginan Raja Mika. Dan ternyata bahwa apa yang disampaikan Mika selalu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Mika. Itu sebabnya tadi sekali lagi di ayat 18a dia katakan, itu sebabnya dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Mika dia selalu bicara sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bukan sekedar untuk menyenangkan hati Raja Mika. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak pernah bermaksud untuk mencelakai kita. Tanpa disadari, keinginan kita lah yang menjadi faktor yang kuat yang dapat mencelakai kita. Itu sebabnya ajakan oleh Nabi Mika bin Yilma ini untuk mendengarkan firman Tuhan, itu juga semestinya menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di mana kita menjalani hidup dan kehidupan. Dan terkait dengan firman Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus menempatkan kita sebagai sahabat. Demikian juga kita memahami tentang firman Tuhan, harusnya kita juga mendengarkannya sebagai pesan seorang sahabat di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita berumah tangga atau kita berkeluarga, maka kehidupan yang harus kita bangun di dalamnya adalah kehidupan sebagai sahabat satu terhadap yang lain. Saya mau ambil contoh Bapak Saudara. Di dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, misalnya saja ada seorang anak yang baru umur 10 atau 11 tahun. Dia meminta kepada ayahnya atau dia meminta kepada ibunya untuk dibelikan sepeda motor. Misalkan saja anak bapak ibu meminta motor kepada bapak ibu sementara usia masih 10 atau 11 tahun. Apa keputusan Bapak Saudara sebagai orang tua? Apakah keputusan Bapak Ibu Saudara dalam hal ini? Dalam konteks sebagai teman atau sebagai seorang sahabat? Sebagai teman, mungkin saja kita akan membelikan anak kita motor yang diharapkan atau diinginkannya. Tapi seorang sahabat, dia justru memberikan pandangan-pandangan kepada anaknya, sehingga anaknya tidak jatuh pada apa yang tidak diharapkan. Jadi Bapak Saudara, ini contoh konkret bagaimana kita sebagai orang tua menempatkan diri kepada anak-anak kita, dan bagaimana anak-anak juga menempatkan diri kepada orang tua sebagai teman atau sebagai sahabat. Ini menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Inilah refleksi yang dapat kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi Bapak Saudara, jadilah sahabat di dalam kehidupan rumah tangga dan keluargamu,
satu terhadap yang lain, menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut perenungan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 baitnya yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas pencerahan melalui firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini. Dan biarlah melalui firman-Mu kami mau dan dapat menempatkan diri dalam kehidupan rumah tangga, berkeluarga, dalam kehidupan persekutuan kami dalam gereja, bahkan ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kami membangun satu hubungan persahabatan satu terhadap yang lain, sehingga di antara kami tidak ada yang saling mencelakai atau berniat terhadap hal-hal yang tidak baik. Untuk itu ya Tuhan yang Bapa, maka biarlah melalui firman-Mu kami dapat menempatkan diri kami sebagai seorang sahabat. Demikian juga dalam kerangka relasi kami dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menempatkan kami sebagai seorang sahabat, maka kami juga berkenan untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi nasihat, apa yang selalu menjadi ajaran yang diberikan kepada kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah ketika kami juga menempatkan diri sebagai sahabat Tuhan, maka kami juga memiliki hati yang terbuka atas teguran, atas kritik melalui firman Tuhan, dalam kerangka kami mencapai apa yang menjadi keinginan kami. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa di dalam kehidupan persekutuan Jemaat Immanuel Semarang, khususnya ketika Jemaat Immanuel Semarang membangun persekutuannya, membangun dirinya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami sebagai jemaat, sebagai gereja, untuk terus dapat menjalankan apa yang menjadi panggilan dan pengutusan kami. Dan kami sebagai warga jemaat, kami juga dimampukan untuk selalu bersama-sama satu terhadap yang lain, bahkan bersama-sama dengan presbiter, bersama-sama dengan unit-unit misioner. Kami membangun diri sebagai gereja yang adalah milik Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga bersama-sama dimampukan untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki terhadap kami sebagai gereja, dan juga di dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami membawa dampak yang positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga di dalam kehidupan sosial mereka juga terbangun untuk tidak saling mencelakai, tetapi bersama-sama saling menasihati, saling menegur dengan cara-cara yang baik. Dan pada akhirnya kehidupan kami bersama dengan masyarakat adalah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dalam pemulihan, maupun mereka yang masih dirawat di rumah sakit.
Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka di dalam menghadapinya, sehingga mereka punya kekuatan untuk menahan, merasakan rasa sakit yang mereka derita. Tapi biarlah mereka juga merasakannya dengan iman akan pertolongan, pemulihan yang dari Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa-masa sulit dalam kehidupannya, mampukan mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka mampu memenangkan persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami juga berdoa bagi beberapa keluarga yang berduka oleh karena ditinggal oleh saudara-saudara terkasih mereka ataupun orang-orang yang begitu dekat dengan mereka. Kiranya Tuhan Bapa, mereka yang sedang ada dalam duka juga mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan tidak lagi bersama dengan orang yang begitu mereka kenal, begitu mereka cintai dan mereka kasihi. Dan biarlah pada akhirnya mereka juga menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, sebentar kami akan keluar dari persekutuan kami. Biarlah ketika kami melanjutkan kehidupan kami terus hidup, bertumbuh, berkembang, berbuah berdasarkan dengan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan ya Bapa, inilah syafaat kami. Biarlah Engkau saja yang menyempurnakannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan di rumah masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 berkata demikian: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kantong-kantong pundi kita edarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 80 Gita Bakti nomor 34, Gita Bakti nomor 84, baitnya yang pertama. Gita Bakti nomor 84, baitnya yang pertama. Inilah ungkapan syukurku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi-Mu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya Allah sumber hidup, kami berdoa. Amin.
Dengan tetap berdiri Bapak Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 436, baitnya yang pertama. Lawanlah godaan selalu bertekun, dan kita nyanyikan bersama. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih kalau Engkau telah memimpin ibadah kami. Kami akan keluar dari persekutuan ini, dan kami menyerahkan langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus, juga di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Saudara, dengan demikian berakhirlah ibadah kita pada malam ini. Kita kembali berjumpa di hari Rabu yang akan datang, dan tetap menjaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di Rabu yang akan datang.